Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini yang kita akan bahas adalah meningkatkan produktivitas lansia merespon lonjakan populasi lansia 2025. Siaran pagi hari ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung melalui streaming di kbr.id dan juga bisa tonton langsung melalui channel YouTube KBR Media. Pada hari ini Ruang Publik KBR adalah rekaman, jadi mohon maaf kami tidak membuka ruang interaksi untuk teman KBR yang ingin berpartisipasi. Saudara, Indonesia tengah menghadapi tren penuaan populasi. Tahun 2025 ini saja jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 33,7 juta jiwa atau sekitar 11,8% dari total populasi yang ada. Tentunya peningkatan ini merupakan bagian dari tren penuaan populasi yang tengah terjadi di Indonesia. Lalu selain itu berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai hingga 65,82 juta orang atau hampir mencapai 20,31% dari total penduduk pada 2045 atau saat nanti Indonesia emas. Lalu pada saat itu ada juga satu lansia di antara 5 penduduk di Indonesia. Nah, seperti apa penuaan populasi dan juga produktivitas lansia ini nantinya bisa menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan situasi ekonomi, kemudian juga terkait dengan kesehatan, serta tidak lupa terkait dengan jaminan sosial. Lansia yang aktif dan produktif pun juga bisa menjadi aset ya. Namun kalau tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, tentunya juga nanti bisa menciptakan beban ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nah, sementara itu kalau kita lihat saat ini, lapangan kerja yang kian sempit juga tentu menjadi tantangan bagi lansia-lansia yang masih produktif. Padahal dari data BPS sudah menunjukkan ya di tahun 2024 ada sekitar 17,53 juta orang berusia 60 tahun ke atas yang masih bekerja. Nah, Hari Lansia Nasional pada 29 Mei tahun ini bertema Lansia Sejahtera Indonesia Bahagia. Siapkah kita dengan lonjakan populasi lansia dan langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa mendukung lansia yang produktif dan juga sejahtera? Dan bagaimana pula kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga ramah lansia pekerja? Di Ruang Publik KBR hari ini kita akan bahas lebih dalam tema ini bersama dengan founder dan CEO PT Uma Oma Indonesia, Juna S. Salat, dan juga bersama dengan pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Krishna Dwipayana, Payaman Simanjuntak. Tentunya siaran Ruang Publik hari ini adalah rekaman dari Uma Oma Cafe, Melawai, Jakarta Selatan. Dan kenapa Uma Oma Cafe? Karena memang rumah makan dan kafe ini mengusung tema yang inklusif dengan memberdayakan lansia menjadi pekerja untuk menyambut tamu sekaligus membantu pekerja lainnya. Nah, saat ini di samping saya sudah ada Pak Juna S. Salat, founder dan CEO PT Uma Oma Indonesia. Halo Pak Juna. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah mau siaran bareng di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Uma Oma Indonesia ini kafe yang tentunya mengusung pekerja lansia begitu ya. Bisa diceritakan kepada teman KBR seperti apa nih Uma Oma yang ada saat ini? Silakan. Jadi Uma Oma itu sebenarnya diciptakan ya. Jadi mau membuat nostalgia dari dari segi makanan, suasana dan pelayanan yang hangat sih. Ya. Jadi kalau teman KBR kangen masakan Oma, mainnya ke sini gitu ya. Benar sekali. Tapi sejauh ini sudah ada berapa pekerja lansia di Uma Oma? Kita awal buka itu 3 lansia. Sekarang ada 4 lansia yang bekerja di Uma Oma Cafe ini. Start dari tahun berapa? Kita berdiri 2023 September. Ini jalan 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun ya. Benar. Oh, berarti selama 1,5 tahun berjalan itu sudah ada 4 pekerja lansia ya sampai saat ini. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman KBR temanya, kemudian juga mungkin dari masakan-masakannya dan juga kekhasan dari Uma Oma ini seperti apa?
Jadi sebenarnya sih ini berawal dari dulu aku karyawan swasta. Oke. 12 tahun di profesional. Ya karena aku juga merantau juga ya gituan. Jadi kadang-kadang ingat suasana rumah gitu. Jadi Uma-Uma ini dibentuk supaya untuk membawa nostalgia awalnya. Tapi karena selama profesional juga saya aktif di yayasan gitu kan. Dan di situ aku menemukan fakta di mana banyak lansia yang memang masih butuh bekerja ya gitu kan. Terus juga kayak perlu supaya aktif, supaya tidak mudah sakit gitu. Mudah sakit, jadi tetap produktif gitu ya. Jadi dari ide dari melihat kenyataan tersebut karena sesuai dengan brand Uma-Uma yang rumah nenek gitu kan. Ketika kita membawa suasana rumahan kalau tidak ada neneknya gitu kan kayak kurang gitu kan. Kayak ada yang berbeda juga gitu ya. Sekali. Jadi ini salah satu menu kita. Ya kita secara menu juga sebenarnya sederhana, tapi memberi nostalgia. Ini ada pisang gula aren. Terus untuk menu-menu yang lainnya ya memang kita menu rumahan. Oh gitu, boleh dicicip nih? Boleh, silahkan. Oke, Pak Juni juga dong. Saya coba cicip ya. Ini namanya pisang goreng gula aren. Pisang goreng gula aren di Uma-Uma Cafe ya. Saya cobain. Hap semua itu. Ini khasnya dari Uma-Uma ya? Iya. Oh gitu. Jadi selain dari pisang goreng gula aren ini, mungkin ada beberapa varian lain gitu? Ada berapa total varian khas dari Uma-Uma ini? Sebenarnya kita tidak terlalu banyak menu makanan ya. Sekitar ada 9 menu makanan, tapi memang ada beberapa yang ciri khas kayak empal gentong. Terus ada nasi lengko. Layaknya makanan rumah ya, masakan rumah ya. Ya, oke. Nah, Pak Juna, mayoritas kan kalau pemberi kerja itu memprioritaskan yang masih muda, yang masih fresh gitu ya. Tapi di Uma-Uma ini mempekerjakan lansia. Nah, itu seperti apa, Pak? Kenapa Uma-Uma memberdayakan lansia? Bisa dijelaskan ke teman KBR? Ya berdasarkan brand dari Uma-Uma sendiri yang artinya rumah nenek. Kita kan sebenarnya pengen membawa suasana ke pecinta F&B ini kan nostalgia ya gitu. Jadi ya kita berpikir untuk mempekerjakan lansia itu kan adalah yang tadi memberi social impact ya. Nah, tentunya kita tidak semua lansia, tapi pengen membuktikan aja gituan antara kerja antara lintas generasi ya gituan, karena kita masih ada dan masih bisa dan masih produktif juga gitu. Oke, jadi walaupun dari awalnya 3 sekarang sudah 4 dan tetap juga ada server lainnya ya. Seperti itu. Nah ini bukan salah satu lagi, 2. Salah 2 ya. 2 oma yang bekerja di Uma-Uma Cafe. Oke. Ini dengan Oma siapa aja kah? Oma Rustina dengan Oma Sus, Oma Rustina dan Oma Sus. Silakan Oma Rustina dan juga Oma Sus bisa duduk. Silakan Oma Rustina bisa duduk dulu, kita ngobrol. Terima kasih sudah membawakan. Wah, ini ada roti lagi. Oke. Makasih Oma Sus ya. Ya. Yes. Terima kasih. Ini coklat susunya. Coklat susu, wah tahu aja saya suka. Silakan Oma Rustina duduk dulu. Oke, ini berarti Oma Rustina salah satu pekerja lansia di Uma-Uma ya. Mungkin kita juga mau tanya dulu nih dari Oma Rustina. Awal mulanya Oma Rustina bergabung di Uma-Uma ini seperti apa? Ceritain ke teman KBR, Oma, silakan. Awal mula kerja di sini saya tuh ada di yayasan, Yayasan Amal Mulia. Di sana saya hanya ngaji setiap hari Sabtu ya. Salah satunya
Bapak Juna ini mungkin dari donatur sana, donatur iya. ya. Dari pengajian saya sana. Okay. Di sana itu ada anak sekolah-sekolah, SLB dengan anak-anak yatim. Jadi saya untuk mendoakan anak-anak itu supaya pada sehat-sehat gitu semuanya gitu. Oke. Mungkin dari Oma bisa dijelaskan juga ke teman KBR sudah berapa lama bekerja di Uma, terus juga seperti apa yang dilakukan dilakukan Oma Rustina selama bekerja di sini. Apa aja sih kerjaannya, kesibukannya? Oma bekerja di sini dari 10 September 2023 ya. Ya, jadi di awal kita buka. Jadi awal sekali, udah 1,5 tahun. 1,5 tahun, jadi bersamaan dengan baru bukanya Uma begitu ya. Jadi pekerjaannya ngapain aja nih? Kita juga pengen tahu kegiatannya Oma Rustina ini sebagai salah satu pekerja lansia di Uma itu kesibukannya seperti apa? Apakah ikut masak juga atau hanya sebagai server saja atau gimana nih Oma? Enggak juga masak, karena gimana sudah nih? ada. Saya tuh hanya terima tamu ya. Tamu itu seperti anak cucu saya sendiri. Jadi gitu setiap tamu yang datang dipanggilnya cucu ya? Ya cucu, anak gitu. Okay. Itu ya ajak-ajak ngobrol gitu. Begitulah pekerjaan Oma setiap harinya. Oke. Nah mungkin dari Pak Juna sendiri pada saat merekrut si pekerja lansia ini gitu kan, apa yang menjadi poin-poin yang sampai akhirnya Oma Rustina lah terpilih? Mungkin juga ada syarat-syarat khusus kah atau gimana nih Pak? Sebenarnya tidak ada syarat khusus gitu. Jadi ya memang kita mencari lansia yang masih produktif dan aktif. Yeah. Paling persyaratannya adalah lebih kayak surat diperbolehkan izin dari keluarga. Dari keluarga. Oke. Sebelum lanjut, Oma Rustina usia berapa maaf? Saya umur 82 tahun. 82 tahun. Waktu saya masuk dulu baru umur 80 tahun. Wow, luar biasa. Ini menarik banget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa Uma Cafe dengan pekerja lansianya, juga dengan founder dan juga CEO dari Uma Cafe ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra, dan juga kita masih bahas soal meningkatkan produktivitas lansia merespon lonjakan populasi lansia 2025. Tentunya siaran Ruang Publik pagi hari ini adalah rekaman, jadi mohon maaf bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami belum bisa menerima penelpon dan juga WhatsApp dan juga komen di YouTube. Saya masih berbincang dengan Pak Juna, CEO dan juga founder dari Uma Cafe, dan juga bersama dengan Oma Rustina, salah satu pekerja lansia yang ada di sini. Nah, kalau kita bicara soal konsep nih ya Pak Juna, tadi kan kita sudah sedikit bahas soal pekerja lansianya yaitu Oma Rustina gitu ya. Usia 82 tahun masih produktif sekali. Terus tadi salah satu syaratnya adalah harus dapat surat dari keluarga, surat izin dari keluarga gitu ya. Nah, ngomongin soal konsep restoran dan kafe yang mempekerjakan lansia itu kan sebenarnya bukan hal yang baru. Ya benar kan ya, sekali. betul ya. Seperti di beberapa negara, seperti di Jepang dan juga Amerika kan juga sudah ada beberapa kafe yang mengusung pekerjanya lansia gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri ini kan belum banyak dilakukan. Sebenarnya apa saja sih Pak Juna peluang dan juga tantangan yang Anda hadapi saat mempekerjakan lansia ini? Sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu besar gitu. ya gitu kan, karena kita harus mengenal dulu kapasitas dari lansia itu. Jadi kita harus pendekatan dulu gitu kan, mana yang cocok sesuai job desk gitu kan. Makanya seperti Oma Rustina ini kan sebenarnya ya di awal kita ya udah hanya untuk menyambut tamu yang datang atau cucu kesayangan Oma nih gitu kan. Tapi selama 1,5 tahun kita coba juga gitu kan, kayak tadi ada Oma Sus gitu kan. Kita dari mulai dia bantu-bantu sekarang mulai ternyata bisa gitu kan jadi server dan lain-lain. Termasuk Oma Rustina juga kemarin kita baru launching produk-produk terkait ramuan Oma. Ramuan Oma. Jadi Oma juga dilibatkan gimana caranya
Oma, aku pengen bikin apa namanya kayak minuman yang ya kan kayak kalau disajikan dalam bentuk jamu-jamuan kan mungkin marketnya agak kurang ya gitu kan. Jadi bisa nggak kalau misalkan dari jamu-jamuan itu apa namanya disajikan lebih kekinian gitu kan. Jadi kita kerjasama dengan tim bartender juga gitu kan kayak gitu. Jadi temanya ini sendiri pokoknya ngebuat suatu vibes yang setiap orang datang itu lagi main ke rumah nenek gitu. Benar ya. sekali. Dengan ciri khas beberapa menu-menu yang ada. Ya sebenarnya bukan hanya menu aja ya. Jadi kayak suasana mungkin kalau bisa juga. Kan kayak flashback zaman dulu kan. Iya, gitu kan. Kayak minuman yang sekarang ini kan sebenarnya ini adalah susu minuman coklat, waktu kecil. Betul. Kan bener kan. Jadi kayak bikin nostalgia aja gitu. Oke, jadi semuanya dibuat seperti kita lagi main ke rumah oma gitu ya, lagi ke rumah nenek. Nah, balik lagi kalau soal Oma Rustina nih ya, Oma Rustina. Kalau sebelum Anda tadi bekerja di Uma-Uma, berarti kegiatannya adalah mengaji begitu ya di yayasan. Nah, respon dari keluarga atau dari orang terdekat, orang sekitarnya Oma soal Anda yang masih aktif bekerja ini gimana Oma? Apakah ada yang jangan capek-capek Oma, udah itu gimana nih Oma? Mungkin bisa ceritain? Dari keluarga? Dari keluarga, dari orang terdekat, dari lingkungan Oma. Dari keluarga mah tadinya memang nggak boleh ya. Sempat nggak boleh? Tetap nggak boleh. Kan, kata mama udah tua, kamu kerja apa di sana gitu ya. Tapi ternyata pas waktu itu Bapak Juna tuh training lah. Kayak training saya gitu. Terus anak saya tuh ngikut. Ngikut kan. Jadi ikut ngawasin juga ya? Ngikut ngawasin mau diapain nih mama saya mungkin begitu tuh. Udah begitu ternyata kok begitu aja berarti kan saya tuh bisa. Jadi anak saya bilang terserah mama saja udah setuju aja. Langsung kasih lampu hijau ya dari keluarga. Oke. Mungkin dari Pak Juna tadi yang sudah disampaikan sama Oma Rustina mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan juga soal pada saat Oma Rustina pertama kali join, terus juga mungkin suka dukanya juga nanti Oma bisa ceritain ke teman KBR ya. Iya. Gimana nih Pak Juna? Ya sebenarnya ya itu gitu kan. Kita ya mungkin sedikit cerita ya. Gitu kan. Kita kan pakai konsultan awalnya. Di pertengahan, saya mau mempekerjakan lansia gitu kan. Ya memang di Indonesia ini kan kurang yakin Pak gitu kan. Produktivitasnya gimana dan lain-lain gitu. Tapi aku mungkin tadi udah disebutkan juga bahwa di Singapura, di Korea atau mungkin di Jepang itu kan bisa gitu kan. Kenapa kita tidak bisa gitu kan kayak gitu. Ya ternyata ya setelah melihat potensi dari oma-oma ini gitu kan, hanya sekedar menyambut tamu, berkomunikasi karena kan pengen membawa suasana itu gitu kan. Ternyata bisa. Tapi kalau usia pekerja lansia di Uma-Uma yang paling senior ya kita nyebutnya itu usia berapa nih? 82. Oh, Rustina. Luar biasa. Masih seger banget ya, jalan juga masih kuat dan masih seger. Masih keren lah pokoknya. Oma mungkin ceritain dong ke teman KBR suka dukanya bekerja di Uma-Uma ini seperti apa? Kalau duka kayaknya enggak ya. Duka enggak ya? Sukanya aja deh ceritain, silakan. Sukanya aja satu senangnya di sini tuh kita bisa berpapasan atau bertemu dengan apa itu ya halayak rame ya, bisa bertemu dengan bapak-bapak atau ibu yang udah terkenal ya, udah saya dikenal orang, saya pun kenal orang gitu kan. Jadi sekarang situ dan lagi saya juga senang itu melihat apalagi kalau sedang rame gitu ya. Jadi saya jadi tambah gimana ya? Tambah semangat pekerjaan saya. Rasanya nggak sepi gitu ya, ketemu orang baru. Jadi saya alhamdulillah rame, jadi saya semangatnya tuh. Lalu tapi kalau boleh tahu motivasi Oma kerja di usia lanjut ini apa? Selain mungkin tadi ya sudah disampaikan salah satu bentuk sukanya ketemu dengan orang banyak terus juga suasananya juga. Jadi ketemu banyak cucu gitu ya. Bener. Apa nih mungkin motivasi kerja di usia lanjut ini seperti apa Oma? Ya, motivasi Oma mungkin untuk tambah tabungan atau penghasilan atau gitu ya. Ya gitulah ya. Saya akhirnya bekerja di sini, alhamdulillah saya bisa nabung, bisa bikin arisan ya. Ini ada satu lagi nih. Apa tuh saya Oma? Tahun alhamdulillah dari Uma-Uma dari Bapak Juna ini. Kemarin 26 Desember 23 saya diajak Bapak pergi umroh.
Wow, luar biasa. Sudah pergi Sudah umroh umroh ya. saya, Bapak yang ngajak saya dengan Oma Wasina yang ada di bawah. Saya berdua. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berkah sekali ya bekerja di mudah-mudahan Oma ini ya. Oma biar lancar. Bapak biar rezekinya biar ditambah sama Allah. Amin. Kita doain bareng-bareng ya teman KBR. Oke, balik lagi ke Pak Juna, soal lingkungan kerja yang inklusif itu kan tentu masih jadi challenge gitu ya, masih jadi tantangan untuk kita semua. Nah, dari Pak Juna sebagai pemberi kerja, apakah konsep ini menguntungkan atau gimana nih Pak Juna sejauh ini Anda melihat 1,5 tahun ya sudah berjalan gimana? Ya sebenarnya ini sangat menguntungkan kan. Jadi sangat menguntungkan ya, ya, karena ya dengan mempekerjakan lansia itu kan sebenarnya jadi hal yang unik di Uma sendiri gitu kan. Dan ini juga sebenarnya aku pengen ngebuktikan bahwa yaitu bekerja lintas generasi itu bisa kok gitu kan, harmonis gitu kan, sesuai dengan value kita kekeluargaan gitu. Dan ide ini juga sebenarnya bangga ya, karena ternyata dari apa yang tadi aku mau buktikan, ternyata dari pengusaha F&B juga mengikuti ide yang sama gitu kan. Jadi kayak Boga Group itu kan mulai rekrut lansia-lansia juga gitu kan. Aku justru happy gitu kan. Jadi ya. Enggak, jadi kayak lebih banyak lansia yang akhirnya terbantu juga gitu kan. Dan karena selama ini kan banyak banget stigma lansia itu nggak produktif gitu. Benar ya. sekali. Nah ini gimana cara Pak Juna mematahkan stigma itu Pak? Ya sebenarnya sih caranya adalah kita melihat potensi dulu gitu kan. Jadi dari pendekatan personal lansia ini atau Oma itu lebih kemana sih gitu kan. Jadi kalau memang mungkin kayak Oma Rustina, Oma Warsina itu kan ya udah hanya menyambut tamu ya gitu kan. Tapi ada Oma Sus yang mungkin secara usia masih 60 tahunan ya masih ternyata bisa untuk dijadikan server kayak gitu. Jadi harus melihat potensi omanya juga. Nah tapi kalau Oma ini sendiri kira-kira di kedepannya bakal ada buat lagi kah Oma di kota lain mungkin, karena kan kita kan juga menyiarkan ruang publik ini kan di 100 radio KBR ya dari Aceh sampai Papua, mungkin ada di beberapa kota lain nanti akan ini pilot project kita gitu kan. Jadi ini memang kita 1,5 tahun ini memang kita yaitu melihat dulu, tapi insya Allah di tahun ini kita akan buka cabang kedua. Masih di Jakarta, ada beberapa tawaran juga untuk di kota lain sih, tapi kita masih di Jakarta dulu ya. Ya. Ini kita tunggu juga ya berarti ya kelanjutannya seperti apa. Ya barangkali ada mau kemitraan silakan. Iya betul, dengan senang hati ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Juna dan juga Oma Rustina, kita akan berbincang kembali di ruang publik KBR. Untuk Anda teman KBR tetaplah bersama kami. Ya, di segmen ini kita akan berbincang dengan pakar ketenagakerjaan Pak Payaman Simanjuntak. Pak Payaman, bagaimana nih Anda melihat angka lansia produktif kerja di tanah air? Silakan. Ya, sekarang ini memang lansia Indonesia cukup banyak ya, dan terus meningkat. Kalau misalnya lansia Indonesia itu pada tahun 2020 yang lalu baru 27,1 juta orang. 5 tahun kemudian, yaitu sekarang sudah 33,7 juta orang atau sekitar 11,34% dari penduduk Indonesia. Nanti diperkirakan untuk tahun 2045 lansia itu akan terus bertambah, bisa mencapai 50 juta dan sekitar 20% dari penduduk. Jadi memang Indonesia mengikuti negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan Eropa
bahwa proporsi dari penduduk lansia itu akan terus bertambah. Dan ini memang akan membawa banyak konsekuensi terhadap perhatian pemerintah. Karena pertama, untuk lansia itu memang kesehatannya akan rentan. Jadi dengan demikian, aspek-aspek pengobatan dan sebagainya itu memang menjadi bertambah. Ya, jadi ya tentu sebagai lansia untuk banyak pemeriksaan kesehatan akan menjadi lebih banyak. Jadi memang sistem jaminan sosial di seluruh negara itu akan terus harus disesuaikan, karena nanti dana-dana untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya itu akan tetap menjadi perhatian dari pemerintah. Tapi di samping itu juga pelayanan-pelayanan sosial juga menuntut perhatian. Ya. Pelayanan-pelayanan sosial itu kan harus juga menjadi lebih banyak yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena kecuali pemeriksaan pelayanan kesehatan, juga nanti pelayanan-pelayanan publik di bidang transportasi, di bidang juga pelayanan umum, itu juga akan nanti menuntut perhatian. Oke, baik. Demikian juga di bidang pekerjaan. Nah, jadi banyak yang hal menjadi memerlukan peningkatan perhatian dari pemerintah, ya. Nah, Pak Yaman, lapangan kerja kan kita lihat sekarang sempit ya Pak, angka pengangguran juga meningkat begitu. Nah, gimana nih Anda melihat peluang kerja bagi lansia yang masih produktif, Pak? Iya, memang ya. Pertama, terutama kalau di Indonesia, karena banyak juga pensiunannya, termasuk seperti saya pensiunan dari pegawai negeri, banyak juga pensiunan dari perusahaan swasta, tetapi jaminan pensiun itu sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup, ya, sangat kecil. Beda misalnya kalau kita melihat pensiunan di negara-negara barat, ya, seperti kalau kita punya kawan yang pensiun di Jerman dan di Belanda misalnya, mereka bisa berlibur datang ke Indonesia. Kalau musim dingin di sana, mereka datang berlibur di sini. Uang pensiunnya cukup untuk semuanya itu. Nah, tapi kalau kita, misalnya dengan uang pensiun untuk membayar HP dan listrik saja sudah nggak cukup. Ya. Jadi oleh sebab itu di Indonesia, orang-orang yang berusia lanjut 60 tahun ke atas, sebahagian besar masih dituntut untuk bekerja. Jadi oleh sebab itu di Indonesia sekarang ini sekitar 53%, ya sekitar, artinya lebih dari 50% dari penduduk yang usia lansia masih harus bekerja. Karena tidak mungkin mengandalkan dari pensiunnya atau dari dukungan keluarga saja. Nah, sekarang untuk pensiun itu atau untuk lansia itu, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus diberikan? Pertama, memang bukan hanya sekedar untuk penghasilan atau jaminan hidup, ya, tetapi dengan bekerja itu juga membuat kegairahan hidup. Nah, kita juga melihat kalau seperti di Singapura, ya, kita kan mungkin ada yang sering atau pernah kalau di bandara Singapura misalnya, orang-orang lansia itu juga tetap bekerja. Mereka kalau membersihkan toilet dan sebagainya, semuanya seperti di Singapura itu adalah orang-orang lansia. Di Indonesia, terutama di desa-desa, ya orang lansia itu tetap melakukan pekerjaan bertani, masih tetap melakukannya. Di kota-kota yang
lansia juga tidak terlalu banyak bisa melakukan pekerjaan karena kekurangan lahan. Ya. Jadi oleh sebab itu banyak mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan mandiri, ya, karena di perusahaan mereka tidak diterima lagi. Oke. Tapi memang dengan fasilitas kesehatan yang semakin baik, ya memang usia lansia itu masih tetap energik, ya. Jadi masih bisa melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya tidak harus diragukan. Jadi walaupun usianya sudah lebih dari 60 tahun, bahkan 70 tahun, ya, bahkan lebih dari 80 tahun, masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Jadi oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan peluang-peluang kerja bagi para lansia ini, walaupun tidak dimaksudkan harus merebut pekerjaan yang untuk angkatan kerja biasa. Nah, sampai situ dulu nih Pak Yaman. Oke. Kalau tadi sempat Anda sampaikan atau Anda singgung gitu ya soal jaminan pensiunan yang Anda bilang masih kurang ini gitu ya. Gimana nih lansia bisa bertahan hidup dengan bekerja, Pak? Apalagi tadi Anda juga menyebutkan bahwa ada keterbatasan kesehatan ya Pak ya pada lansia. Ya. Nah, kira-kira nih Pak Yaman, jenis pekerjaan seperti apa sih yang masih bisa dilakukan oleh lansia, terutama di Indonesia? Sementara kan peluangnya juga kecil untuk lansia. Silakan. Jadi kembali bahwa sebenarnya lansia ini banyak yang bisa dilakukan, ya. Seperti tadi juga untuk melakukan bimbingan-bimbingan kepada para pelajar atau bahkan kepada mahasiswa. Kemudian pekerjaan-pekerjaan di rumah yang bisa dilakukan seperti menulis. Itu juga bisa suatu kesempatan yang baik. Dan kerajinan-kerajinan tangan, ya, kerajinan rumah tangga, itu bisa dilakukan tanpa harus pergi ke perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang besar. Oke. Nah, Pak Yaman, kalau dari Anda nih, bagaimana Anda melihat pendekatan dan juga strategi pemerintah dalam menghadapi lonjakan penuaan populasi ini, Pak? Iya, jadi ya memang kembali seperti tadi, karena memang karena faktor kesehatan yang semakin baik, jadi usia rata-rata dari Indonesia juga terus bertambah. Seperti tadi juga bahwa jumlah lansia itu akan terus bertambah. Jadi itu sesuatu yang pertama memang menjadi harapan kita semua, tapi juga ada tantangan di balik itu, yaitu seperti tadi bahwa dengan lebih banyak yang di usia lansia, jadi pemeliharaan kesehatan itu sangat penting. Kemudian karena kebutuhan ekonomi menjadi sangat perlu, jadi mereka juga perlu dipersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa sesuai dengan itu. Dan yang ketiga, supaya walaupun tambah usia, tetapi lansia ini supaya tetap segar. Jadi dan tidak cepat menurun kesehatannya, karena kalau memang sangat menurun kesehatannya bisa juga menjadi masalah buat keluarga dan negara. Ya, jadi kalau kesehatannya menjadi sakit kronis atau banyak yang cepat pikun, itu menjadi beban keluarga. Ya. Jadi ya, bagaimana supaya tetap seperti itu? Makanya biasanya kalau seperti sekarang ini, orang lansia ini diajak untuk senam, ya, senam segar bugar atau senam ringan, tetapi itu tetap membawa mereka supaya tetap segar. Ya. Dan kalau lansia itu tidak diberi tantangan-tantangan, itulah yang membuat mereka cepat pikun.
Jadi Dan harus sering kalau distimulus ya Pak ya? iya, jadi Oke, oleh sebab itu ya mereka tetap perlu betul. pergaulan dengan orang lain, kemudian Ya, ada tantangan komunitas gitu ya. pekerjaan Mhm. atau kegiatan. Oke. Nah, tadi Pak Yaman sempat menyebutkan gitu ya di awal seperti di beberapa negara lain, Singapura, kemudian juga Jepang dan Amerika kan menyediakan lapangan kerja untuk lansia gitu ya. Nah, kalau Anda Ya. melihat perkembangan lingkungan kerja yang inklusif di Indonesia ini seperti apa, Pak? Dan apa sih kira-kira yang bisa ditiru dari negara-negara tersebut? Iya, kalau saya lihat di Indonesia, terutama karena lansia kita juga masih banyak di pedesaan, maka untuk melakukan kegiatan tani dengan menggunakan teknologi baru itu bisa diajarkan dan dilatihkan kepada lansia kita. Misalnya berkebun sayur, berkebun buah-buahan, ya, beternak, kemudian memelihara ikan. Itu semua untuk sekaligus mendukung ketahanan pangan untuk bangsa Indonesia. Ya. Jadi itu bisa ya, dia memang diarahkan ke sana, itu sangat bisa. Cuma nanti mengangkat yang berat-berat, yaitu harus dihindari. Tapi untuk memelihara dan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tetap masih bisa dilakukan oleh lansia. Ya, oke. Nah, Pak, di hari ini peringatan Hari Lansia, apa nih yang Anda harapkan pada pemerintah Indonesia untuk memperdayakan lansia? Singkat, Pak, Ya, silakan. sekarang ini karena kita memperingati Hari Lansia Indonesia, Hari Lansia Nasional kita adalah tanggal 29 Mei, jadi sebentar lagi. Kalau lansia internasional itu 1 Oktober. Saya dengar juga bahwa di Indonesia sekarang sudah ada semacam organisasi lansia Nusantara. Jadi sudah ada pengurus secara nasional lansia Nusantara dan bahkan sudah sedang dipersiapkan lansia di daerah-daerah. Jadi yang pertama, lansia Nusantara ini telah melakukan beberapa kegiatan terutama di bidang kesegaran jasmani ya. Terutama kesegaran jasmani lansia dalam bentuk olahraga atau senam seperti tadi itu. Dan yang kedua, memang lansia Nusantara ini sudah melakukan pendekatan dengan Menteri Sosial dan Menko dan beberapa menteri yang terkait seperti Menteri Olahraga supaya tetap ada kegiatan untuk lansia. Dan dengan pemerintah daerah. Jadi di beberapa pemerintahan daerah sejak ada undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan lansia, jadi banyak daerah sudah yang memberikan semacam tunjangan bagi lansia miskin. Seperti di Jakarta mulai bulan Mei ini akan diberikan semacam tunjangan Rp300.000 per bulan bagi lansia miskin. Jadi saya kira itu juga suatu kebijakan-kebijakan yang baru dan itu dilakukan di beberapa daerah yang lain. Jadi kembali seperti tadi, pemerintah dari segi peraturan perundangan sudah mendorong itu supaya setiap instansi pemerintah dan juga gedung-gedung yang memberikan fasilitas. Kita juga melihat seperti di bidang transportasi ya. Jadi kesadaran masyarakat juga terhadap lansia sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau kita seperti di bus di Jakarta ini, kalau ada lansia yang masuk, ya yang agak muda sudah memberikan satu kesempatan ya. Yang kurang barangkali nanti akan perlu diperhatikan yaitu di antrian-antrian untuk kesehatan.
Jadi kalau antri untuk datang ke dokter, terutama untuk ke BPJS, jadi lansia harus berdiri lama-lama. Ya. Itu yang perlu ditambah ya. Tapi kalau fasilitas yang lain itu relatif sudah. Dan seperti di luar negeri untuk fasilitas umum biasanya untuk lansia itu diberikan potongan, kalau tidak gratis. Di Jakarta juga gitu ya, Pak Payaman ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Payaman Simanjuntak. Oke, terima kasih atas Naomi kebersamaannya di pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Setelah jeda, Ruang Publik akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kita sudah sampai di bagian akhir siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bagi Anda pendengar yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa mampir ke podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik. Dan kita masih siaran dari Uma Cafe Melawai, Jakarta Selatan, bersama dengan founder dan CEO-nya, ada Pak Juna, dan juga ada Oma Rustina sebagai pekerja lansianya. Nah, balik lagi kita kalau ngobrolin soal rumah nenek gitu ya, suasana yang sering kita rindukan, apalagi sebagai perantau juga. Pak Juna salah satu perantau juga ya ternyata ya. Iya. Pasti kan rindu untuk main ke rumah nenek, walaupun lokasinya ada di Jakarta, bukan di rumah asli, tapi ada vibes-nya lah ya. Kita ketemu dengan Oma Rustina salah satunya. Oma Rustina, apa nih rahasianya Oma ini bisa tetap produktif, terus juga tetap bersemangat seperti saat ini bekerja di usia lanjut? Saya ya, kalau pikiran saya kita luaskan ya, kita bebaskan, kita apa itu ya, kita fair aja gitu ya, kita enjoy gitu ya. Terus saya di sini lebih senang kerja di sini karena kalau di sini tuh banyak hiburannya daripada di banyak. rumah. Apa aja tuh Oma? Ya hiburannya tuh cucu-cucu pada datang, ya anak-anak datang seneng kan gitu. Nenek kedatangan cucu, jadi gembira lah begitu. Gembira, ya. Salah satunya itu. Ya, dan apa itu ya? Kalau di rumah itu kan pegel gitu kan. Kalau kerja begini aduh sehat. Saya naik turun mesti sehat saya. Iya. Ini total ada berapa lantai nih Pak Juna? Ada 3 lantai. 3 lantai lah. Iya. Ini gimana nih kalau pekerja lansianya, apakah itu jadi yang membuat kuat ya jadi? Itu memang kelemahan kita di outlet ini kan karena memang bentuknya ruko ya. Jadi ada 3 lantai. Sebenarnya di awal itu kita kayak Oma Rustina atau Warsina sebagai host itu hanya di lantai 1 gitu. Di lantai jadi, dasar ya. Lantai dasar. Yang sementara kalau oma-oma yang lain ketika dia bertugas di lantai 2 pun tidak harus naik turun tangga gitu. Kayak gitu. Jadi memang mengurangi kayak naik turun tangga. Cuman Oma Rustina ini kadang-kadang masih sangat aktif lincah gitu kan. Ya. Jadi kayak masih mau naik turun tangga. Wah, jadi itu salah satu rahasia Oma tetap awet muda ya, karena workoutnya naik turun tangga setiap hari. Oke, Oma, apa nih pesan dari Oma apa dari sisi ekonomi mungkin ya? Oma mungkin ada ngerasa perbaikan kah atau seperti apa nih yang Oma rasakan sejauh itu ini? lebih baik daripada yang kemarin-kemarin ya. Saya bekerja di sini tuh bisa membantu anak-anak gitu ya, bisa membantu cucu-cucu. Kalau minta uang kan nggak malu saja dimintain uang gitu. Dan lagi saya tuh memang sebetulnya saya tuh nggak mau apa itu untuk merepotkan anak-anak gitu ya. Kepengen sampai cari uang sendiri untuk keperluan saya sendiri, untuk ngasih anak-anak sendiri, dan alhamdulillah saya bisa bantu anak-anak, misalkan ada kesusahan anak saya masih bisa bantu. Wah, tapi kalau jam kerja gimana nih Oma selama ini? Sama dengan pekerja lainnya yang di Uma-Uma ini atau dispesialkan gitu? Enggak, di cafe ini. Ya, di cafe betul, ini itu saya kerja 8 jam apa ya, cuman 1 jam untuk apa? Untuk istirahat gitu. Terus kalau misalnya bekerja 1 minggu saya dikasih libur 1 hari Selasa. Oh, jadi 61 gitu ya? Ya. 61. Awalnya sih kita untuk jam kerja Oma itu 6 jam. 6 jam ya, awalnya. Di awalnya. Cuman ya itu dari oma-omanya sendiri, aku bosen di rumah gitu kan, bisa nggak tambah jam kerja dari begitu. Jadi request enakan di sini kerja. Malah
lupa pulang ya. Lupa pulang. Kalau mau pulang, males. Iya. Oke. Nah, sebelumnya juga kita sempat berbincang nih Pak Juna dan juga Om Rustina dengan pengamat ketenagakerjaan Pak Payaman Simanjuntak. Jadi Pak Yaman itu bilang bahwa banyak pensiunan ini mendapat jaminan gitu ya, tapi masih kecil dibandingkan dengan biaya hidupnya. Nah, kalau dari Pak Juna nih, Anda sebagai pemberi kerja lagi dan lagi ya, apa nih yang diberikan untuk oma-oma ini yang bekerja di sini, terus juga manfaat yang diterima apakah sama dengan pekerja lainnya yang masih produktif, mungkin seperti BPJS atau cuti, itu seperti apa Pak di oma-oma ini? Jadi untuk benefit untuk oma sendiri itu adalah ya tentunya gaji pokok ya, Gaji gitu kan. pokok, Terus BPJS, terus juga apa namanya medical check up. Jadi kayak kalau misalkan tiba-tiba sakit tapi berobat berjalan kita cover. Terus uang makan juga ada. Oh, jadi tetap mengedepankan hal itu ya. Iya. Oke. Nah, berarti nggak ada pembeda dong ya dengan pekerja muda yang Sama. masih aktif gitu kan. Nah, mungkin dari Oma sendiri apa yang Oma rasakan selama bekerja di Uma-Uma ini? Tadi kan Oma sempat bilang seneng, malah kalau bisa malas pulang gitu ya. Ini gimana dari benefit-benefit yang tadi disampaikan Pak Juna? Oma sudah pergunakan seperti apa sejauh ini? Iya, saya kerja di Uma-Uma ini ya udah dikasih BPJS juga, dikasih ya semua, udah ada kesempatan untuk kesempatan, ada mau pergi dikasih, ada cuti gitu, ada juga dari Uma-Uma. Bahkan tadi ya sempat udah pergi umroh juga ya. Pergi umroh, alhamdulillah. Nggak ngimpi saya tuh dikasih pergi umroh, alhamdulillah. Memang rezeki saya ada di Uma-Uma. Wah, memang jalannya begitu. Begitu, ya. Oke, dari Oma pesan untuk generasi muda supaya tetap giat, kuat dan tangguh seperti apa nih? Silakan. Ya seperti cucu-cucu yang di luar sana, ya cucu-cucu Omas yang di luar sana, pekerja yang giat, sekolah juga yang giat. Lihat Oma yang sudah umur 82 masih bekerja, masih sehat, masih kuat, masih semangat. Jadi anak-anak muda jangan kalah sampai semangat seperti Oma. Wow, luar biasa. Jadi kita tetap harus semangat ya, apalagi Semangat, sebagai generasi muda. ya. Oma aja masih aktif loh di usia 82 tahun ya. 82 tahun. Nah, untuk teman KBR yang mau mampir dan juga merasakan suasana rumah nenek, terus juga ingin nostalgia dengan vibes yang ada di rumah nenek, bisa langsung mampir ke Uma-Uma Cafe di Melawai, Jakarta Selatan. Nanti ketemu sama Pak Juna dan juga sama Oma Rustina ya. Oke. Ya, buat teman-teman ya kalau ingin merasakan nostalgia seperti di rumah nenek, jangan lupa mampir di Uma-Uma Cafe. Selamat Hari Lansia, semoga lansia di Indonesia tetap aktif, produktif, dan sehat. Oke, amin. Kita doain bersama. Demikian siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema meningkatkan produktivitas lansia merespon lonjakan populasi lansia 2025. Terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, Pak Juna dan juga Ibu Rustina, Oma Rustina ya. Oma Rustina. Sudah bersedia siaran di Ruang Publik KBR pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan akhirnya saya Naomi Liandra pamit bersama dengan tim redaksi Ruang Publik yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Oke, Oma diminum.